Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ternyata banyak pertanyaan yang masuk ya. Ini sudah komentar ke 99. Jadi daripada saya jawab satu persatu, ngetiknya capek, saya gunakan video saja ya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan setelah saya tutup tadi jam sore tadi ya, 6 jam yang lalu. Pertanyaan yang pertama adalah cara download video Instagram sekaligus banyak. Wah, kayaknya kalau banyak susah nih. Satu-satu ya, satu-satu bisa. Kita copy URL-nya terus kita download pakai toolnya di sini. Kita buka Google terus ketik download Instagram video. Di situ nanti ada toolnya, pakai ini download Instagram video. Ini nggak cuma Instagram, YouTube juga bisa langsung ya. Ini ada pilihannya, video dari semua penyedia video bisa di-download dengan cara URL-nya dibuka, dipaste di sini terus download. Oke, semoga membantu ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mana tadi? Ciri-ciri akun hosted dan akun non hosted. Hosted itu ya, ciri-cirinya di akun bagian atas itu ada tulisan merahnya, tulisan itu hosted ya. Contoh hosted akun. Nah, ini udah nulis mulai nih ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, hosted akun. Itu tadi nanti ada penjelasannya. Nah, ini di sini ya. Kalau akun hosted ada tulisan hosted akun. Biasanya hosted ini kalau kita daftar pakai YouTube atau kita daftar pakai Blogspot ya. Kalau non hosted nggak ada tulisan non hostednya ya. Biasanya kita daftar dengan domain TLD di websitenya Google AdSense ya. Buka Google AdSense dulu, terus itu ada setup pendaftaran, masukkan blog kita yang sudah pakai tld.com, .net atau sebagainya. Nah, itu yang non hosted ya. Kelebihannya non hosted bisa dipasang di blog-blog lain tanpa mereview lagi ya. Jadi yang direview cuma satu. Kalau non hosted kalau hosted dia harus satu akun satu blog atau satu akun satu YouTube gitu ya. Oke, semoga puas dengan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, naikin CPC gimana Waduh, saya bukan suhu nih. CPC itu tergantung nilai iklannya ya. Teman-teman konsen aja di gimana cara menambah view, menambah pengunjung di blog atau di YouTube kita. Yang kedua, kalau di blog usahakan iklan itu terlihat ya. Iklan itu selalu terlihat. Jadi kalau umpamanya ini di roll ke bawah gitu, iklannya terlalu kelihatan ya. Di sini ada iklan, di roll ke bawah lagi ada iklan. Walaupun maksimal 3 iklan ya, teman-teman harus bisa ngatur posisinya supaya ketika di roll iklannya muncul. Yang kedua, pakai ini untuk meningkatkan CPC dengan ad balance. Itu teman-teman coba googling ad balance ya, nanti ada caranya. Ini juga ada nih cara mengoptimalkan keseimbangan dengan ad balance ini. Teman-teman bisa cek di Google caranya, itu ada ya. Jadi kita setting menjadi 50% atau 40%. Jadi akan muncul iklan-iklan yang nilainya tinggi. Oke, pertanyaan berikutnya mana nih? Wah, solusi akun ditangguhkan. Akun ditangguhkan kalau blog biasanya kalau mau pin ya, minta pin itu otomatis akun akan ditangguhkan. Jadi teman-teman harus verifikasi pin dulu.
Kalau di YouTube mungkin sama masalah PIN atau kita melakukan pelanggaran ya. Jadi selesaikan dulu pelanggarannya. Kalau sudah nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke. Pertanyaan berikutnya, solusi agar notifikasi PIN padahal udah. Wah, $11. Kalau $11 ini baru hari ini, berarti belum muncul teman-teman. Biasanya munculnya nanti tanggal 1 tanggal 2. Jadi sudah terverifikasi bahwa pendapatan kita adalah $11 atau lebih ya. Karena tanggal 1 tanggal 2 itu sudah masuk ke saldo ya. Saran saya ditunggu aja. Nanti juga muncul sendiri. Pertanyaan dari Mas Indra Prisma Saputra. Panjang sekali nih. Oh, ini pertanyaan yang banyak ya. Jadi teman-teman sudah punya akun YouTube, kemudian sudah dikaitkan dengan AdSense, kemudian ingin blognya juga dikaitkan dengan AdSense. Tidak bisa teman-teman. Teman-teman harus mendaftar dulu dengan akun non-hosted atau mendaftarkan blog lagi di AdSense dengan domain TLD. Kalau pakai blogspot.com tidak bisa. Ya. Jadi harus dengan TLD, kemudian kita daftarkan non-hosted. Itu ya. Karena yang YouTube AdSense itu YouTube yang AdSense-nya AdSense hosted ya. Kalau mau digabung dengan blog ya harus non-hosted. Atau kita harus daftar ulang dengan email yang sama dengan tadi ya, yang non-hosted, yang hosted didaftarkan sebagai non-hosted. Syaratnya domainnya harus TLD, bukan blogspot.com lagi. Oke, sampai 10 menit mungkin ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mas, buat request AdSense gimana ya? Buat website atau blog? Oh iya, kalau teman-teman mau buat AdSense ya bikin blog dulu atau bikin YouTube dulu, kemudian didaftarkan ke AdSense. Oke, berikutnya. Wah, kalau potongan bank kayaknya nggak ada potongannya ya. Yang beda itu rate-nya, rate dolarnya ya. Rate dolarnya beda bank, beda jual beli atau. Kalau saya masih pakai WU karena akun lama ya. Jadi rate-nya ya ikut rate Western Union. Kalau di Banter Pos tidak pakai potongan. Oke. Terima kasih Mas Abdul Pandu sudah naruh jejak. Kemudian sudah pernah ditolak AdSense, apakah harus bikin email lagi? Tidak harus, perbaiki aja yang sudah ditolak, daftarkan lagi, submit lagi itu sampai bisa. Oke. Syarat agar kita diterima Google AdSense, daftar dulu ya. Bisa baca-baca blog saya, mungkin buat panduan. Yang jelas tidak ada rumus khusus ya, rumus yang pasti untuk bisa diterima AdSense ya. Keberuntungan mungkin ya. Yang penting bikin blog yang bagus, insya Allah ramai, kemudian AdSense akan menerima blog kita. Kalau create video lewat Creative Commons license yang settingnya gimana? Terus gimana cara deskripsi diletakkan? Wah, itu standar sekali ya, biasa aja ya. Creative Commons itu tinggal cari video yang Creative Commons, kemudian disatukan, dia kasih video, diubah warnanya, kontrasnya dan lain-lain, sudah selesai ya. Karena video Creative Commons itu boleh dipakai ulang. Kalau dimonetis dicoba saja. Ya, bisa enggak sih ya? Jawabannya sih bisa. Saya pernah nyoba bisa, tapi ya kurang bagus lah. Mending bikin video sendiri ya. Biar diterima AdSense gimana, udah puluhan kali ditolak ya. Harusnya kalau udah puluhan kali ditolak sudah banyak pengalaman ya. Teman-teman kadang ditolak tapi tidak tahu apa ya, penyebab ditolaknya apa, dan nggak mau melajari. Kalau dipelajari saya rasa kita akan tahu ya kenapa sih blog kita ditolak gitu, dan kita akan perbaiki, kemudian kita ajukan lagi. Mungkin ke 11 kalinya kan, coba lagi ya. Atau ya sekarang ada alternatif ya, kita beli aja ya. Oke, selanjutnya
Kayaknya sudah 10 menit ya. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu di pertanyaan berikutnya. Semoga jawaban dari pertanyaan tadi memuaskan. Terima kasih. Wassalam.